menit masih ada lagi. Silakan. Para pemirsa yang budiman, warga Malang Kota yang saya cintai, kita masih ada di sesi presentasi dan klarifikasi. Saya mau tanya dulu, kalau telanjang dada laki apa perempuan kira-kira? Wah gawat ini. Kok dipastikan perempuan bisa agak gawat. Kita beri kesempatan kepada, tidak cerai kan? Tidak kan? Oke. Saking sibuknya pasti ya, pasti saking sibuknya ya, sehingga bagi sana, bagi sini. 3 menit untuk Pak Edi yang mewakili pasangan Dadi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih untuk IKIP Budi Utomo, JTV dan BWI, Bapak-bapak panelis, hadirin sekalian yang saya hormati, serta sahabat-sahabat para calon. Memperbaiki sistem pendidikan dan masalah pendidikan yang ada di Malang sebetulnya berawal dari sampai seberapa jauh kita mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan di Kota Malang. Masalah-masalah pendidikan di Kota Malang, yang pertama adalah masalah kesenjangan yang cukup tinggi di dalam pelayanan pendidikan. Masalah yang kedua adalah mahalnya pendidikan. Dan masalah yang ketiga tentang kualitas pendidikan. Masalah kurikulum yang masih terus berubah, ini juga masalah nasional. Berangkat dari pemikiran itulah bagaimana kita mampu mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan anak-anak berkualitas di bidang intelektual, mampu mewujudkan kualitas anak-anak di bidang spiritual, emosional, maupun sosial. Itu adalah harapan. Masalah kita identifikasi secara baik, harapan dan tujuan kita tetapkan, baru kita berpikir solusi. Hari ini kita mendengarkan secara baik bagaimana solusi-solusi yang mau ditawarkan oleh para calon. Kami pun juga mempunyai solusi untuk mewujudkan itu semua. Kesenjangan pelayanan pendidikan di Kota Malang ini terjadi nyata. Pendidikan yang ada di wilayah Kedung Kandang sangat tidak imbang dengan pendidikan yang ada di wilayah Klojen. Pendidikan yang diterimakan atau dirasakan oleh masyarakat kita yang kurang mampu, ini tidak sama yang dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai kekuatan ekonomi. Ini harus diurai dan manajerial menjadi solusi dalam rangka untuk mewujudkan itu. Mahalnya pendidikan, semua menjadi pembicaraan di Malang, masyarakat, bahwa pendidikan kita ini sungguh sangat mahal. Oleh karena itu, mewujudkan cita-cita dan mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kota Malang, ya, seperti yang diuraikan oleh teman-teman tadi, bahwa ini adalah keyakinan kita. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah, bagaimana mengatasi kesenjangan pelayanan pendidikan di Kota Malang itu tidak terjadi. Bagaimana mengatasi masalah mahalnya pendidikan menjadi lebih murah dan berkualitas, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa televisi yang budiman, warga Kota Malang yang kita cintai, Pak Nurholis, Pak Mujiara Harjo, Cak Husnun, kita masih ada di sesi yang namanya presentasi dan klarifikasi. Masih ada satu kandidat lagi yang harus memaparkan gagasannya tentang bagaimana persoalan pendidikan di Kota Malang khususnya bisa diselesaikan dengan baik dan ditingkatkan. Kita beri kesempatan pasangan Dwi Udin 3 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masalah pendidikan, saya lahir, besar, dan mungkin nanti meninggal di Malang. Ini tidak main-main. Kita maju, ini adalah alasan utama. Mungkin semua sudah tahu, tetapi saya perlu mengingatkan kenapa Malang itu dulu dibentuk. Kota Malang dibentuk. Alasan utamanya karena seluruh kota di Jawa, terutama di Jawa Timur, itu tidak memiliki pendidikan yang layak. Kemudian muncul tumbuh hanya di satu kota, yaitu Malang. Jadi karena tumbuh awalnya dari pendidikan, kemudian Malang dikenal, terus 1914 menjadi kota pertama yang menjadi rujukan pendidikan. Ini perlu diketahui. Kenapa kota dibentuk sekarang? Karena faktor pendidikan. Kalau sekarang kita bilang Malang kota pendidikan, apa yang terpikirkan oleh kita? Yang terpikirkan oleh orang luar Malang pasti melihat, wah, Malang sekolahnya gratis, fasilitasnya ini, ketersediaan, semua sekolah, semua setara, pasti akan berpikir begitu. Jadi saya tidak akan banyak-banyak membaca APBD, membaca gini, kemudian konsep memberikan segala macam, tidak. Ini masalahnya adalah satu, goodwill. Masalahnya niat, tidak pemerintah, niat tidak kepala daerah. Kalau niat, insya Allah, semua permasalahan yang utama kita beritahukan adalah belak-belakan APBD. Kenapa belak-belakan APBD? Itu adalah kunci pertama, kita beritahukan semua apa adanya. Masyarakat bisa mengerti kok. GTT, PTT, adik-adik yang tidak mampu, tidak bisa mengerti kalau kita memang betul-betul kita tidak punya uang. Tetapi kalau kita punya uang, cuman ngaturnya gimana, ditata demikian rupa, dibikinkan pilwali segala macam, itu sebetulnya goodwill itu. Kalau itu memang bisa terbuka, semua bisa diakses oleh masyarakat dan tahu, saya pikir 1,3 sampai 1,5 triliun APBD itu tidak sedikit. Insya Allah kalau untuk mengangkat tenaga-tenaga pengajar, kemudian mengangkat adik-adik kita yang tidak bisa sekolah, menjadikan 12 tahun gratis belajar, itu tidak sulit. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.